Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada Akbar Hakiki NPM 100, ada Heri Siswanto NPM 150, ada Faris Arfiansa NPM 237 dan Agung Nugraha NPM 253. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka sistem akuntansi sektor publik. Di sini saya menemukan bahwa ada 5 kerangka komprehensif prosedur penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu penyelidikan pendahuluan terhadap organisasi. Terlepas dari pengalaman yang telah dimiliki oleh seorang akuntan atau ahli sistem, dia harus tetap menyelidiki masalah-masalah khusus dari organisasi yang akan disusun sistem akuntansi. Dalam penyelidikan ini, ahli sistem harus mengadakan wawancara dan investigasi yang dapat memberikan petunjuk untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu yang kedua, analisis transaksi-transaksi organisasi, meliputi suatu studi mengenai formulir-formulir, buku-buku, dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam tiap transaksi. Ketiga, studi tentang pencatatan atau pembukuan pertama yang dilakukan untuk bermacam-macam transaksi. Pencatatan ini dilakukan dalam buku jurnal atau buku-buku harian atau penggantinya, misalnya voucher. Lalu yang keempat yaitu studi tentang ikhtisar pencatatan akhir yang diambil dari buku besar umum dan buku-buku besar pembantu. Kelima, analisis dari laporan-laporan yang harus disusun dari catatan-catatan akuntansi untuk pengendalian manajemen. Lalu selanjutnya, organisasi, klasifikasi, dan kapitalisasi. Yang pertama, nama dan alamat organisasi. Lalu yang kedua, ada macam-macam organisasi, yaitu pengelompokan umum dan khusus. 3. Asosiasi dan kelompok organisasi. Seperti nama dan alamat, apakah organisasi ini menjadi anggota. Keempat, nama para pemimpin, yaitu kepala pemerintahan, legislatif, ketua dan pimpinan asosiasi dan organisasi. 5. Kapitalisasi permodalan, yaitu dana cadangan, akumulasi surplus defisit, akumulasi dana, atau pinjaman obligasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah sebuah wadah atau lembaga yang melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan baik secara luas maupun secara sempit. Jadi yang dimaksud ini adalah organisasi pemerintahan itu adalah semua organisasi yang akan terlibat dalam proses politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan ilmu kenegaraan, baik berupa lembaga negara, partai politik, kelompok advokasi, yang semua dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, pembuat kebijakan, memberi masukan terhadap kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagian organisasi pemerintahan. Jadi bagian organisasi pemerintahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian kelembagaan, yaitu mempunyai tugas untuk mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, pedoman, dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi kelembagaan di lingkungan pemerintahan kabupaten. Yang kedua, bagian ketatalaksanaan, itu mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, pedoman, dan petunjuk teknis pembiayaan dan penataan sistem, metode, dan prosedur kerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, bagian kepegawaian dan analisis jabatan, itu mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pegawai, menghimpun peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian, mengelola dan
mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi dalam jabatan, serta menyiapkan administrasi pensiun bagi pegawai di lingkungan sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya adalah fungsi bagian organisasi pemerintahan itu mempunyai tugas. Ada 4. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan sesuai pedoman umum tentang perangkat daerah. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan kebijakan, program, pedoman, dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja. Yang ketiga, mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan kebijakan, program, pedoman, dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparat negara serta analisis jabatan, penerapan, dan pengendalian organisasi perangkat daerah. Dan yang keempat, penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organisasi kepegawaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari organisasi kepegawaian adalah departemen pelayanan yang membantu para karyawan dan pimpinan organisasi dalam menggolongkan dan menetapkan serta mengatur berbagai macam aktivitas ataupun kegiatan yang juga dianggap sangat penting. Jadi, seperti yang dimaksud adalah setiap organisasi dengan skala apa yang membuat analisis secara mendalam tentang cara atau langkah yang dilakukan agar bisa memotivasi setiap tenaga kerjanya merupakan hal yang tidak praktis, dan akan tetapi sebuah aturan yang praktis bisa diikuti dengan membantu memotivasi para pegawai atau karyawan serta dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai tersebut. Seperti contohnya menetapkan tugas dari seseorang, menetapkan sebuah wewenang dari seseorang, dan juga hal-hal yang lain. Dengan demikian, sehingga para pegawai atau karyawan di dalamnya bisa saling bekerja sama serta bisa mempermudah dalam mencapai suatu tujuan perusahaan maupun organisasi. Dan juga dikasih pengarahan pada teori serta keyakinan untuk mendapat motivasi secara keseluruhan, akan tetapi tidak ada sebuah kesepakatan dalam mengenai apa yang bisa dimotivasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi organisasi kepegawaian. Untuk menjalankannya, fungsi organisasi kepegawaian mempunyai 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi manajerial, itu terdiri atas perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, fungsi operasional, itu terdiri atas pengadaan karyawan, training dan pengembangan karyawan, balas jasa, pengintegrasian pegawai, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga, peranan dan kedudukan manajemen personalia dalam mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Selanjutnya adalah bagian organisasi kepegawaian, yaitu terdiri dari 8 macam. Yang pertama adalah memimpin pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian. Yang kedua, menetapkan dan merumuskan kebijakan, sasaran, program, dan rencana kerja. Yang ketiga, menyusun konsep rencana di bidang kepegawaian. Yang keempat, memimpin pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian. Yang kelima, menetapkan dan merumuskan kebijakan, sasaran, program, dan rencana kerja. Yang keenam, membagi tugas, menggerakkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, pelaksanaan pengarahan, pembinaan, dan petunjuk kerja kepada bawahan. Dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap tugas bawahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi kerja akuntansi. Jadi, organisasi kerja akuntansi ini sama halnya seperti sistem informasi akuntansi, yang diartikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi yang dimaksud ini adalah sistem informasi akuntansi itu memiliki arti sebuah sistem yang meliputi catatan formulir serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dapat lebih mudah untuk mengontrol kerja sistem yang telah dipakai. Jika catatan akuntansi memakai secara manual, saat ini sistem informasi akuntansi atau organisasi kerja akuntansi itu lebih mudah dirancang karena bisa dibuat secara otomatis. Selanjutnya adalah bagian-bagian organisasi kerja akuntansi. Terdapat
Beberapa bagian penting dalam organisasi kerja akuntansi. Bagian tersebut meliputi yang pertama adalah people, yang bertugas untuk mengoperasikan sistem secara melakukan ragam fungsi. Yang kedua prosedur, yakni bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Yang ketiga data, yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat software, yaitu merupakan bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Dan yang terakhir adalah infrastruktur informasi teknologi yang terdiri dari komputer serta peralatan lain. Selanjutnya, menjelaskan tentang komponen pada organisasi kerja akuntansi. Terdapat beberapa komponen yang saling terhubung, ada 3 di antaranya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dari suatu sistem informasi tak terkecuali. Sistem ini untuk mempermudah suatu pekerjaan sehingga membutuhkan subjek untuk menjalankannya. Yang kedua adalah prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi meliputi prinsip standar dan kebiasaan dipegang teguh oleh perusahaan. Sebagai referensi, bisa mencari tahu terlebih dahulu mengenai macam-macam akuntansi, kemudian bisa diadopsi atau diformulasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga adalah formulir data pengkodean dan basis data. 3 hal ini merupakan komponen yang saling terkait secara langsung pada organisasi kerja akuntansi. Formulir digunakan untuk menangkap data meliputi daftar, skema, uraian, program, dan lain-lain sebagainya. Organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berorientasi pada kepentingan publik karena organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba, dan organisasi sektor publik juga bisa dikatakan pada sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi sektor publik. Ada 6 karakteristik. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi komersial, yaitu mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya secara jasmani dan rohani. Yang kedua adalah kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan oleh organisasi bisnis dalam pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan penegakan hukum. Organisasi publik ini harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat karena masyarakat memberikan dana berupa pajak dan lainnya. Yang ketiga, sumber pendanaan. Sumber pendanaan organisasi publik adalah dana masyarakat berupa pajak, retribusi, laba perusahaan negara, utang luar negeri, dan pendapatan lainnya yang sah. Terus yang keempat, bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaporkan melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima, budaya organisasi. Budaya organisasi ini memiliki budaya atau kultur yang bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Jadi biasanya ini kaku karena tidak ada perubahan saat keadaan sosial berubah, karena perubahan harus melalui proses yang panjang dan rumit. Terus pembuatan anggaran. Anggaran ini disusun bersama masyarakat dalam perencanaan program yang sesuai hakikat akuntansi. Maksudnya berupa aspirasi yang disalurkan kepada lembaga perwakilan sehingga disampaikan pada acara perencanaan dan penyusunan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi akuntansi kas daerah. Yang saya jelaskan ini adalah pengertiannya. Pengertian dari akuntansi kas daerah merupakan aset pemerintah paling lancar. Sifat kas ditunjukkan dengan kemudahan dan cepat untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan. Sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah, kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Selanjutnya adalah kebijakan umum akuntansi kas daerah. Terdapat 3 tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah, yaitu akuntabilitas. Ini diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan. Yang kedua adalah manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset utang dan ekuitas dana. Yang ketiga adalah transparansi, bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah
Macam-macam organisasi akuntansi pada kas daerah. Ada 3 macam. Yang pertama adalah kas di kas daerah. Kas di kas daerah ini berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada rekening kas umum daerah. Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral atau Bank Umum ditunjuk oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota. RKUD ini ditunjukkan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Yang kedua adalah kas di bendahara penerimaan. Ini pada setiap awal tahun anggaran gubernur, bupati atau wali kota mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Dan untuk melaksanakan tugas ini sebagaimana dimaksud pada gubernur, bupati atau wali kota memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota. Dan yang ketiga adalah kas di bendaharaan pengeluaran. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat memberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Gubernur, bupati atau wali kota ini dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada bank umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Formulir dan catatan-catatan dalam tiap bagian. Yang pertama ada formulir faktur penjualan, yang kedua ada formulir jurnal, yang ketiga ada formulir rekening buku besar. Registrasi jurnal buku besar yang harus digunakan. Yang pertama buku besar umum. Semua perkiraan yang ada dalam satu periode tertentu seperti kas, bidang usaha, persediaan utang usaha dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengiktisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala ada setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Posting adalah proses pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Adapun langkah-langkah melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar umum adalah sebagai berikut. A. Menurut jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dalam kolom masing-masing perkiraan. B. Memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut sesuai dengan perkiraan yang digunakan baik setelah debit maupun kredit. C. Mengisi kolom ref pada jurnal khusus dengan memberikan tanda cek atau nomor kode perkiraan dan mengisi kolom ref pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Selanjutnya ada kode rekening. Pemberian nomor kode rekening dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Adapun kegunaan pemberian kode rekening antara lain, yang pertama adalah menyediakan identifikasi ringkas, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Yang keempat, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Penggolongan akun bisa menggunakan dua metode, yaitu metode numerik dan metode mnemonik. Metode numerik adalah pemberian kode akun dengan memberikan kode berupa angka, dan metode mnemonik adalah pemberian kode akun dengan menggunakan huruf. Selanjutnya ada laporan statistik dan akuntansi. Berbagai keputusan yang diambil oleh seorang akuntan seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan didasarkan pada analisis rasio keuangan. Metode statistik dapat diterapkan dalam analisis berupa data rasio keuangan, sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan untuk beberapa perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Penggunaan akuntansi di bidang akuntansi lainnya juga untuk penyesuaian yang bertalian dengan perubahan harga dan mencari hubungan antara kos dan volume produksi. Berikut adalah membuat kertas kerja penyusunan sistem akuntansi.
Tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam kertas kerja, semua bahan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi akan diramu. Bahan yang diperlukan untuk membuat kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan keuangan dari neraca saldo atau laporan keuangan entitas pengendalian dan unit kerja organisasi. Yang kedua adalah jurnal eliminasi. Prosedur untuk menyusun kertas kerja adalah yang pertama, memasukkan angka-angka dari neraca saldo atau laporan keuangan masing-masing entitas. Yang kedua adalah memasukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke dalam akun debit kredit yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah menghitung angka-angka yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi yang merupakan hasil kompilasi dari angka A dan B.